Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyunisi, NIM 214100904. Saya dari kelas 5A Manajemen Sore. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan mengenai dua kasus yang ada di PPT untuk diupload di YouTube. Nah, berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, semisal kalau misalnya ada salah atau misalnya kurang tepat dalam menjelaskan, mohon maaf karena kita sama-sama belajar dalam mengerjakan tugas ini. Berikut adalah penjelasan dari yang saya sampaikan. Baik, di sini ada perusahaan sirup segar, yaitu untuk menghitung kasus ini, yang pertama yaitu kita lihat dulu soal yang ada. Perusahaan sirup segar memasarkan produknya dalam dua macam kemasan, yaitu yang pertama reguler dan spesial. Nah, kita bisa gambarkan reguler ini X1, yang spesial X2, yang menghasilkan kontribusi margin. Di sini CM ini kontribusi margin per botol, di mana Rp300 dan Rp400. Setiap minggu, kemasan reguler dan spesial membutuhkan gula sebanyak 2.000 kg untuk yang reguler dan 3.000 kg untuk yang spesial. Untuk setiap botol yang diproduksi, dalam hal ini pemasok hanya mampu menyediakan gula 1.200 ton per minggu. Setiap botol kemasan reguler memerlukan waktu proses sebanyak 12 menit. Waktu prosesnya untuk yang reguler 12 menit, sedangkan untuk yang spesial itu 30 menit. Kapasitas proses yang tersedia untuk memproduksi dua macam kemasan itu yaitu 160 jam. Untuk memproduksi dua macam kemasan itu yaitu 160 jam per minggu. Bila diketahui permintaan kedua jenis kemasan itu masing-masing 500 botol per minggu, dan kontribusi margin reguler spesial per botol adalah berturut-turut yaitu sebanyak 300 dan 400. Maka kemudian untuk soalnya, maka rumuskan model matematis kasus ini agar dapat diselesaikan menggunakan model pemrograman linear. Nah, di sini diketahui untuk kasus yang pertama itu reguler, seperti yang pertama reguler kita lambangkan sebagai X1, kemudian yang spesial lambangkan sebagai X2. Nah, di sini kita buat kolom yang pertama, yaitu kita ketahui dulu. Yang pertama ini yang reguler, spesial. Untuk kontribusi margin sendiri di sini kita bisa ketahui untuk yang reguler atau X1 itu 300. Nah, sebagai terang di sini 300. Kemudian yang spesial itu X2 itu 400. Kemudian lanjut ke berikutnya. Ini 300, ini 400. Kemudian setiap minggu kemasan reguler dan spesial membutuhkan gula sebanyak 2.000 dan 3.000. Kemudian kita letakkan di sini yang reguler itu seperti yang tertera di soal itu 2.000, kemudian yang spesial itu 3.000. Sedangkan kapasitasnya pemasok hanya mampu menyediakan 1.200 ton, yaitu pemasok itu 1.200 ton atau masuk ke kapasitas. Kemudian waktu pemrosesan kemasan. Di sini kita bisa mengetahui kalau yang reguler itu 12 menit, kemudian yang spesial itu 30 menit. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom, sudah tertera. Kemudian kapasitas waktu untuk memproduksi dua macam itu ada 160 jam. Ini 160 jam. Kemudian untuk permintaannya di sini bisa mengetahui bila diketahui permintaan kedua jenis kemasan itu masing-masing 500 botol per minggu. Masing-masing 500 botol, kita bisa ketahui 500 botol. Seperti itu. Kemudian sudah diketahui semua, kita lihat fungsi tujuan. Fungsi tujuannya di sini kontribusi marginnya 300 X1 maksud 300 reguler,
bisa dikatakan seperti itu, ditambah 300 X2 atau 300 spesial seperti ini. Kemudian fungsi kendalanya, fungsi di kendala yaitu di gula itu 2000 X1 ditambah 3000, dari sini X2 itu lebih kecil daripada 1200 ton. Kemudian untuk waktunya itu 12 menit untuk reguler dan ditambah 30 menit untuk spesial itu X1 itu lebih kecil daripada 160 jam. Kemudian untuk 500 kan sama-sama 500, kita kurangkan saja, itu 0 untuk ininya, untuk permintaannya. Sekian. Kemudian lanjut di kasus yang kedua, yaitu tentang perusahaan produksi 3 macam produk. Nah, di mana di sini soalnya mari kita baca bersama. Perusahaan akan memproduksi 3 macam produk. Yang pertama produk A, produk B, dan produk C. Akan menghasilkan kontribusi margin masing-masing, yang produk A yaitu 800, produk B 500, dan produk C itu 1000. Produk-produk tersebut menggunakan mesin yang memiliki kapasitas 400 jam. Setiap unit produk A, B, dan C masing-masing menggunakan kapasitas mesin, yaitu yang produk A 2 jam, produk B 3 jam, kemudian yang C 1 jam. Untuk periode yang akan datang hanya tersedia 150 unit komponen khusus yang dipergunakan oleh produk A dan C, sedang campuran khusus yang akan digunakan masing-masing 2 kg per unit dan 4 kg per unit. Produk A 2 kg per unit dan produk C 4 kg per unit. Hanya tersedia 200 kg. Dalam hal ini, perusahaan telah membuat kesepakatan dengan asosiasi dagang bahwa produk B tidak berproduksi lebih dari 50 unit. Rumuskan kasus ini ke dalam model pemrograman linear. Nah, di mana kita tambahkan kembali seperti yang A itu X1, B X2, dan C X3. Di sini kita masukkan ke dalam kolom seperti yang soal yang pertama, yaitu X1 atau produk A itu 800, kemudian produk B 500 atau X2, kemudian X3 atau produk C itu 1000. Kemudian kontribusi waktunya. Di sini bisa dilihat yang pertama produk A, B, dan C. Kemudian langsung masukkan ke dalam kolom yang X1 2, X2 3, X3 1. Kemudian untuk kapasitasnya, waktunya, jamnya, yaitu, kemudian untuk jamnya di sini bisa dilihat yaitu kapasitas jam itu 400. Kemudian masukkan ke dalam kapasitas itu 400 jam. Kemudian komponen campuran itu tertera di produk A dan C. Kemudian kita masukkan di sini yaitu X1 yaitu 2 unit kilogram maksudnya. Terus kemudian 4 kg itu masuk ke C atau X3. Hanya tersisa 200. Nah, kapasitasnya itu 200 seperti yang terlihat di sini. Kemudian selanjutnya untuk kapasitas produksi. Di sini tidak diproduksi lebih dari 50 unit. Berarti kapasitas produksinya produk B yaitu hanya 50. Kemudian masih ada satu lagi yang masih belum masuk ke dalam kolom, yaitu di 150 unit. Kemudian kita masukkan saja itu permintaan di kapasitasnya 150 unit, seperti itu. Kemudian kita lihat fungsi tujuan dan kendalanya. Fungsi tujuannya kontribusi margin yaitu 800 X1 ditambah 500 X2 ditambah 1000 X3.
Kemudian selanjutnya di fungsi kendala, ini 2x1 ditambah ini kontribusi waktunya 2x1 ditambah 3x2 ditambah, kenapa bisa x3? Karena kalau misalnya 1 tidak ditulis, karena x sendiri itu melambangkan 1. Nah, kemudian itu lebih kecil daripada 400 jam. Kemudian soal kedua, fungsi kendala yang kedua yaitu komponen campuran. Itu 2x1 ini masuk ke sini ditambah 4x3 lebih kecil daripada 200 gram. Kemudian yang x1 dan x3 lebih kecil daripada 150 unit. Sekian, terima kasih. Semoga bisa membantu. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada salah kata atau salah dalam penuturan, atau salah dalam menjelaskan, atau yang lainnya, kesalahan-kesalahan yang saya perbuat dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.